Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua dari Pelabuhan Ratu Sukawayana. Alhamdulillah, baru selesai sedekah laut ya. Tadi pas bada asar saya melakukan sedekah laut dan alhamdulillah alam pun mendukung, hadir semua. Yang tadinya tuh mendung, pas saya datang tuh mendung banget dan sempat hujannya walaupun tidak begitu deras. Tetapi ketika saya sedekah laut, alhamdulillah matahari pun muncul, hadir, terang benderang menyinari, berkah ya, bismillah. Tadi saya sedekah laut itu isinya adalah beras, telur, buah, terus sama bunga sedap malam, bunga mawar, dan bunga lainnya gitu kan. Telurnya telur ayam kampung. Mungkin teman-teman nanya kok berbeda dengan yang lainnya gitu kan, karena memang saya mewakili dari segala unsur. Kenapa beras? Jadi beras itu adalah untuk menjaga hubungan eksistensi daratan dan lautan ya, yang dimana laut ini sebagai pangan ya, yang memberikan pangan gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya gitu kan, memberikan keberkahannya gitu kan melalui laut gitu. Jadi salah satu arti simbolik beras itu adalah itu, dan kedua adalah mewakili kemakmuran ya. Jadi kalau beras itu artinya seperti itu, dan memang rasa syukur kita yang selama ini kita lewati tahun 2005 dan tahun sebelumnya, itu salah satunya rasa syukur. Dan kedua, telur ayam kampung ya. Jadi telur ayam kampung ini maksudnya adalah, telur itu kan adalah sebuah awal kehidupan. Jadi awal kehidupan yang baik, yang sehat, yang bersih, kembali kepada fitrah, itu melambangkan telur ayam kampung. Kalau saya seperti itu gitu ya. Kenapa nggak telur ayam negeri? Karena kan memang telur ayam kampung seperti kita ketahui ya, jauh lebih baik untuk kesehatan dan lebih sehat. Jadi harapan adalah tahun 2026 itu lebih baik secara kesehatan, kehidupan yang baru ya, lebih dari segalanya, intinya seperti itu. Terus lebih sehat walafiat juga gitu kan. Nah, itu jadi adalah sebuah juga rasa syukur kita bahwa tahun 2025 kita mendapatkan itu gitu loh, melambangkan itu. Jadi kan tahun 2025 ini tentunya kita mendapatkan kehidupan, rezeki gitu kan. Itu jadi adalah mewakili dari telur ayam kampung sendiri gitu. Nah, terus apa kalau buah? Nah, buah itu kalau simbolik itu adalah sebagai kemakmuran, dalam arti kata buah itu kan suatu panen, kehidupan yang manis, kehidupan yang berwarna, kehidupan yang dijauhkan dari segala kesedihan gitu kan. Itu adalah rasa syukur kita mewakili itu, dan harapan kita di tahun 2026 seperti itu. Nah, kalau untuk bunga itu kan identik sebuah keindahan ya, keindahan, harum. Jadi kehidupannya itu akan lebih harum lagi untuk kedepannya, terus lebih indah lagi ke depannya gitu kan. Dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang udah kita lewati kemarin, segala keindahan yang kita dapati, ketentraman yang kita dapati, kenyamanan hidup yang kita dapati, itu harapan kita ke depannya akan lebih dan lebih gitu kan, seperti itu gitu loh. Nah, kenapa saya melakukan sedekah laut ini juga memang tadi saya nggak nyangka sih, saya sampai pas saya ngucapin Allah Shallallahu ala Muhammad, itu saya langsung, hati saya getar dan air mata tuh tumpah. Saya cuma minta
Ampuni ya Allah dosa-dosa kami semua, hamba-hambamu. Ampuni ya Allah yang telah mentuhankan diri kami sendiri. Jadi selama ini kami hidup hanya mentuhankan diri kami, mensujudkan atas segala keinginan kami gitu kan. Nah itu saya tadi mentuhankan ego kami. Jadi tadi saya memohon ampunan untuk kita semua, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua gitu kan, agar kita dijauhkan dari segala bala, bencana gitu kan ya, untuk kedepannya, agar yang bencananya akan terjadi ya dengan maha latifnya Allah, maha bijaksananya Allah, Allah umumkan itu gitu kan. Bismillah, kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar ya, apa yang bisa kita lakukan untuk satu hal yang baik kita lakukan. Itu aja tadi saya nggak nyangka, saya nangis bergetar hati saya ketika saya memohon ampunan gitu loh. Dan saya menyapa laut karena laut itu tiap detiknya beliau tuh mohon kepada Allah untuk dapat menghapus segala manusia yang penuh banyak dosa, yang manusia-manusia yang seperti itu. Tapi baiknya Allah, kebijaksanaannya Allah, selalu Allah tidak memberikan izin itu gitulah. Itulah pentingnya patok laut. Jadi bukan karena kita menyembah laut, bukan itu seperti itu. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai manusia menjaga hubungan kita seperti kita menjaga hubungan kita kepada sesama manusia lainnya. Begitupun dengan laut, karena laut kan juga ciptaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun juga harus menjaga hubungan baik. Hubungan baik bukan hanya antara manusia dan manusia, itu menurut saya. Tapi ya alam semesta juga itu adalah, kita harus juga menjaga hubungan baik seperti kepada laut dan kepada gunung. Mungkin teman-teman ada yang sebagian bilang, wah itu gila, itu musyrik. Nah sekarang kalau terjadi bencana, mau disalahkan siapa? Apa kita menyalahkan lautnya? Apakah kita menyalahkan gunungnya? Apakah kita menyalahkan hutannya? Tidak kan? Semua itu karena ada kecerobohan di diri kita sebagai manusia. Nah, andai kata kita menjaga hubungan itu kepada laut, kepada gunung dengan baik, ya bismillah, mereka pun juga akan menyayangi kita, gitulah. Ya sama aja seperti kamu sayang pada manusia itu, dan manusia itu insya Allah juga akan sayang. Sebenarnya rantai kehidupan itu adalah seperti itu, gitu ya. Nah, tadi saya mencoba, ya memang saya bukan manusia sempurna gitu kan, dan saya juga bukan orang hebat. Namun saya mencoba untuk, saya merasa diri saya ini manusia. Saya mewakili manusia-manusia yang ada. Sedekah laut itu penghormatan terhadap alam. Dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita sebagai manusia. Menjaga hubungan antara daratan dan lautan. Karena ya patok laut itu penting sekali. Setiap detiknya laut itu akan selalu maju ke daratan gitu ya. Kalau teman-teman yang pernah, atau gini, teman-teman pernah ke suatu tempat ya, pantai, dan teman-teman tuh sering ke sana, teman-teman perhatiin deh, pasti setiap tahun itu berbeda dan dia akan makin maju gitu loh. Nah itu dia, makanya kita harus menjaga itu semua, karena tidak ada yang pernah tahu kehidupan. Kita jaga alam semesta agar keturunan kita pun juga bisa merasakan, tetap bisa menikmati alam semesta ini dengan sewajarnya gitu loh. Jadi bukan, saya bicara kayak gini bukan untuk jangan melarang untuk melarang untuk tidak boleh menikmati hasil alam, tidak seperti itu, tapi pakailah semestinya gitu loh, sewajarnya, jangan terlalu yang berlebih, karena sesuatu yang berlebih juga tidak baik gitu. Dan alhamdulillah tadi ketika saya doa dan hajat, saya ingat dengan guru saya almarhum. Di saat kita doa tanpa kesedihan, kita doa biasa aja gitu kan ya, tiba-tiba air mata kita turun dengan derasnya. Almarhum guru bilang, doamu dikabul oleh Allah. Dan tadi selama saya berdoa, alhamdulillah itu yang terjadi. Di saat saya mendoakan juga teman-teman yang berada di rumah, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada, tadi itu yang saya rasakan, langsung air mata tuh pecah
seperti itu. Dan tadi memang saya ajak anak saya, kenapa saya ajak anak saya ingin pengenalan lebih anak saya udah terbiasa dengan hal seperti ini, maksudnya biar dia terus uh, ada di memorinya bahwa dia harus menjaga hubungan dia kepada alam semesta. Saya menurunkan itu kepada anak saya, penghormatan terhadap alam semesta, penghormatan terhadap unsur alam gitu loh. Jangan kamu mentuhankan dirimu gitu loh, mentuhankan egomu, mentuhankan keakuanmu gitu loh, karena endingnya tuh bukan kemenangan, tidak ada yang yang sesuatu yang namanya mentuhankan diri, mentuhankan ego, endingnya tuh menang. Tidak ada seperti itu. Gitu loh. Endingnya itu pasti kesusahan yang didapatkan gitu loh, karena kamu tanpa sadar kamu sudah menduakan Tuhan, menduakan Allah. Jadi menduakan Allah tuh musyrik itu nggak perlu kamu nyembah berhala atau kamu menyalah-nyalahkan makhluk Allah yang lainnya gitu kan. Mencintai apapun itu, lebih kamu mencintai kamu pada Allah, itu udah musyrik gitu. Begitu teman-teman. Jadi pesan saya untuk tahun 2026, yuk kita merawat bumi, kita melestarikan alam semesta, lakukanlah hal-hal yang bisa itu adalah sebagai perawatan kepada alam, tanaman kembali, reboisasi, terus kita turunkan ego kita sebagai manusia, merasa kita tuh pintar, jadi kita bisa melakukan apapun itu, karena sejatinya bukan alam tidak pintar. Ketika alam bergerak, alam bisa melebihi kepintaran, alam bisa melebihi kecerdasan. Percaya sama aku deh. Jadi gak usah pakai itu di hadapan alam semesta, ya. Pesanku seperti itu. Bismillah semua, kita dijauhkan dari segala bala, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan kita jemput dengan tahun 2026 ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Selamat tahun baru, selamat berkumpul dengan keluarga kalian, sahabat, selamat berkumpul dengan orang-orang yang kalian sayangi, cintai dimanapun kalian berada. Salam kedamaian dari saya, salam kasih dari saya di sini. Kita saling mendoakan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.